Silakan, ada di dalam ini, ibu-ibu. Oh, mic-nya sudah ada? Oh ya, Pak Bin, mic-nya silakan. Ini, silakan untuk menyebut nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Ibu Suni Abu ya. Izin tanya, niki ada pertanyaan dari ibu-ibu mengenai masalah perempuan, masalah menstruasi Bu ya. Kenapa perempuan ketika bulan puasa haid gitu diwajibkan untuk mengkodok puasa dan tidak diwajibkan mengkodok sholat kecuali dalam waktu sudah masuk sholat kita belum mengerjakan sholat Bu ya, itu yang wajib dikodok. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita hendak menanyakan sesuatu, hendaknya beristikharah, kita dalam keadaan tidak suci tapi kita ingin sesuatu apa yang bisa di apa sih bisa cepat bukan ininya Bu ya, apa sih keinginannya tuh tanpa sholat, ada cara lain Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kalau sholat itu kan la qadha fi sholati. Sholat memang ada qadanya. Yang ada qadha itu puasa. Kenapa demikian? Karena sholat itu kan perintahnya aqimus sholat. Tapi kalau puasa kan kutiba alaikumus syiyam. Kalau puasa sholat itu perintahnya lisan. Kalau puasa perintahnya tulisan kutiba. Ini Al-Quran hebatnya begitu ya. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam. Dituliskan buat kamu. Artinya perintah puasa secara tertulis, ada nomor suratnya, ada stempelnya, ada tanda tangannya. Kalau SK sudah berupa tulisan, tidak bisa direvisi lagi. Itu. Kemudian lagi juga kita akal-akalan, yang puasa kan setahun sekali, iya kan? Nah kalau sholat kan tiap hari 5 kali. Kalau kita kan setahunnya 30 hari. Kalau sholat sehari 5 kali kan gitu. Terkecuali kalau Anda itu headnya itu berada di waktu yang Anda bisa dipersalahkan. Umpamanya gini, zuhur ini sekarang jam 12 lebih 3 menit ya. Anda jam 2 datang head. Andai kan Anda jam 12,3 ini sudah sholat zuhur, Anda nggak usah kodok. Kenapa mengkodok zuhur? Karena Anda jam 2 baru sholat. Jam 2 maksudnya belum sholat, kedatangan head dulu. Berarti Anda menunda sholat itu, makanya dikodok nanti seperti itu. Nah, tetapi selama 8 hari atau 7 hari head, itu sholatnya itu ya tidak perlu dikodok, sudah selesai. Ya, termasuk pertanyaan ada orang murtad 10 tahun nggak sholat kan, nanya lalu kodok nggak? Bagaimana cara mengkodok 10 tahun kamu malah? Nanti 10 tahun kemudian, selama 10 tahun ke depan, ketika dia masuk Islam lagi, 10 tahun ke depan, ya, zuhurnya 2 kali. Sholat zuhur dan qada zuhur. Nanti asar 2 kali. Asar beneran, asar
kodok, nanti maghrib 10 tahun gitu, ngaco kamu. Itu udah istighfar, sudah masuk Islam lagi ya udah kan gitu. Ilham makot salah yang udah ya udahlah, mudah-mudahan minta ampun sama Allah. Yang penting buktikan saja kamu dengan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia kan gitu persoalannya. Kemudian yang jadi pertanyaan lagi apa tadi? Tentang istikharah dalam kondisi masih belum suci, Bu ya. Apakah ini bisa? Atau caranya bagaimana istikharahnya ketika kondisi belum suci begitu? Suci dan tidak suci itu ukuran syariat. Tetap manusia adalah dalam keadaan suci hatinya. Iya. Ya. Saya sendiri juga melihat masalah perempuan haid tidak boleh baca Quran ini kan hasil ijtihad ya. Masa orang perempuan harus menjauh dari firman Tuhan selama haid? Kita nggak boleh menjauh sedetik pun nggak boleh lah. Iya. Jadi saya juga menjadi ini nanti ribut lah kalau sudah bicara fikih itu terus ribut jadinya. Iya. Sehingga ternyata orang haid juga boleh baca Quran kalau dia sebagai ustazah, sebagai guru ngaji. Masa libur? Lah kan ternyata kan. Betul enggak? Kalau perempuan itu lagi haid, tapi dia sedang menghafal Quran, berhenti atau terus ngapalinya? Terus baik. Ya kalau mandek ya lupa lagi ngapal Quran. Satu hari aja nggak diulang tuh, lupa. Terus makanya. Berarti kan tidak asli hukum tidak bolehnya itu. Terlalu banyak kekecualian, betul enggak? Nah, makanya saya mensiasati. Ketika kita berdoa, kemudian ada bacaan Fatihahnya, maunya kirim Fatihah kepada suami yang lagi kanjengan ke Wangwung, kirim Fatihah 99 setiap pada maghrib. Terus nanya pakai kalau lagi haid gimana? Kalau lagi haid kamu baca tapi di dalam hati, jangan bersuara. Masa nggak boleh? Iya kan? Di dalam hati. Boleh nggak? Kecuali kalau dengan bersuara. Alhamdulillahirabbil alamin nggak boleh. Ya setuju lah gitu. Jadi saya kira seperti itu. Sampai kepada memegang Al-Quran harus wudhu dulu. Ini ya saya madzhab Syafi'i, saya juga wudhu. Ini mana? Awas jangan salah paham. Saya madzhab Syafi'i, ya saya tukar maneng. Ya saya juga kalau pengen juga wudhu. Tapi ini kan kita berpikir dulu. Ini gara-gara Al-Quran terlalu disakralkan sehingga kita jauh dari Al-Quran. Mazhab yang tidak mengharuskan pegang Quran berwudu itu lebih rajin baca Qurannya daripada kita yang harus berwudu. Apa sebabnya? Repot. Beli yang wudune. Betul enggak? Itu. Jadi kita melihat itu namanya al-ghulu. Al-ghulu itu berlebih-lebihan. Dalam agama itu dilarang al-ghulu. Berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan. Banyak masjid disakralkan sehingga selama ini masjid hanya dipakai untuk ibadah sholat saja. Setelah itu dikunci. Orang numpang kencing nggak bisa, numpang beol nggak bisa. Ya dikunci. Jadi untuk sholat, untuk rapat boleh nggak masjid? Karang Taruna. Siapa yang membolehkan? Sok coba di sini di Kertasmaya, Karang Taruna rapat di situ, minta izin, mereka dikasih izin nggak? Padahal Nabi bikin masjid itu dipakai buat ngobatin orang sakit, betul? Buat latihan perang di masjid, betul? Mendamaikan orang yang bertengkar, betul?
memberikan pendidikan di masjid, betul? Jadi apa masjid itu? Gedung serbaguna. Kok sekarang jadinya gedung sholat? Dulu gedung serbaguna, sekarang gedung sholat. Itu karena perlu disakralkan. Jadi kita rugi. Udah bangun harganya miliaran, begitu megahnya. Ya tapi orang kurang ajar, hanya numpang beraknya saja. Padahal nggak sholat ngapa? Biarin yang nggak sholat numpang berak di situ. Masa setiap hari numpang berak di masjid 10 tahun nggak masuk masjid? Orang numpang berak di masjid, nggak sholat, biarin aja. 10 tahun lamanya, masa nggak sholat nggak masuk, gimana lagi? Itu kira-kira. Jadi kita siasati bahwa hatimu tetap suci, hatimu tetap bersih. Silakanlah berdoa, silakan istikharah. Tapi ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, ya kan gitu, yang panjang-panjang bacanya di dalam hati, kecuali kalimat-kalimat pendek, subhanallah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illallah. Nah itu nggak punya wudu, nggak tidak suci, nggak masalah, boleh. Tapi kalau Fatihah, surat Al-Waqiah, ya dibacanya dalam hati aja lah gitu. Itulah makanya Pondok Pesantren Canang Pinggan sekarang punya gedung serbaguna. Artinya untuk belajar, untuk pertemuan, untuk rapat, untuk sholat, untuk semuanya dipakai. Dan sengaja tidak saya kasih pengimaman. Kalau saya pengimaman, nantinya masjid, nanti anak santri putri sedang haid nggak boleh masuk. Betul nggak? Disiasati. Tapi ini bukan ngibul Tuhan ya. Disiasati supaya saya tidak diserang oleh para kiai, ya kan gitu, membolehkan perempuan haid masuk masjid. Sebenarnya ini bukan masjid, ini gedung serbaguna. Sholatnya di mana? Ya di situ. Berarti masjid? Enggak, andon. Sholatnya andon di gedung serbaguna. Gitu aja. Ayo Pak, gulat ya ayo. Oke, terima kasih, kita aja. Baik. Demikian Ibu penjelasan tentang bagaimana mengkodok puasa dan juga tentang istikharah dalam kondisi yang tidak suci.